Harga beras premium melonjak drastis bahkan hingga mencapai Rp17.000 per kilogram. Pernah gak sih kalian mikir, kok bisa ya orang-orang pada membahas harga beras naik atau isu viral lainnya? Padahal mereka gak saling ngobrol satu sama lain. Nah, itu karena komunikasi massa. Yuk kita bahas bareng. Komunikasi massa itu intinya menyebarkan pesan lewat media seperti TV, koran, internet, dan media sosial. Pesannya bisa sampai banyak orang loh, bahkan yang jauh sekalipun. Ada satu model komunikasi terkenal, namanya Shannon dan Weaver. Model ini mengatakan ada pengirim pesan, saluran, penerima, dan gangguan alias noise. Gangguan ini bisa bikin orang salah paham ketika pesan sampai ke mereka loh. Bisa jadi karena sinyal jelek, suara berisik, atau ya framing. Framing media yang bikin persepsi orang berubah. Harga beras naik tajam di sejumlah wilayah Indonesia. Pedagang mengeluh dan masyarakat mulai panik. Pemerintah diminta segera turun tangan. Hai guys, balik lagi sama aku. Nah, kali ini aku itu mau bahas tentang topik yang lagi anget-angetnya, lagi dibahas oleh beberapa orang ini, yaitu tentang kenaikan harga beras di Indonesia. Nah, kalian tahu sendiri kan, makanan pokok kita yaitu nasi atau beras. Nah, ternyata harga beras naik di Indonesia itu bukan karena cuma gagal panen atau faktor cuaca aja, tetapi bisa juga itu karena beberapa faktor lainnya, yaitu tentang distribusi yang salah dan hal-hal yang lainnya. Nah, itu harus kita kritisi bareng-bareng ya guys. Wah, baru ngerti aku sekarang. Ternyata bukan cuma karena faktor alam aja ya. Keren banget dia jelasinnya. Tadi kalian sudah lihat kan alurnya? Nah, di situ model Shannon dan Weaver bisa diterapin. Jadi gini loh, media menjadi sumber pesan, redaksi media mengemas isi berita, website dan medsos sebagai saluran komunikasi, tokoh masyarakat atau influencer sebagai dekoder baru, masyarakat luas sebagai penerima pesan, dan komentar atau reaksi mereka menjadi feedback yang akan naik lagi ke media. Tapi kenapa ya orang-orang tuh pada punya pendapat yang beda, padahal mereka baca berita yang sama? Soalnya opini publik itu dipengaruhi banyak hal. Misalnya faktor psikologis, faktor sosial dan politik, faktor budaya, dan tentunya media itu sendiri. Makanya walaupun membaca berita yang sama, tiap orang bisa berbeda-beda dalam menangkap dan berkomentar. Intinya, media memiliki peluang besar untuk membentuk opini publik. Tapi, kita juga harus pintar-pintar untuk menerima informasi. Jangan ditelan mentah-mentah ya. Yuk, jadi audiens yang kritis dan bijak.